Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, bersyukur kita boleh kembali lagi bersekutu melewat menara doa live streaming AGCC GPT Kudus di hari yang penuh berkat yang luar biasa. Percayalah setiap hari adalah hari yang penuh berkat, hari yang luar biasa, maka berkat dan hal-hal yang ajaib, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami dapat meresponi panggilan dari Roh Kudus-Mu untuk memberi makan untuk rohani kami, sehingga rohani kami semakin dewasa, semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh lewat kami datang kepadamu lewat menara doa ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam kuasa tangan-Mu, kami serahkan pujian kami, waktu kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat berikan yang terbaik. Kami percaya di sekitar kami ada Roh Kudus, sehingga tidak ada satu kuasa roh jahat yang akan sanggup mengganggu dan mencuri berkat-berkat rohani yang kami terima. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami kuduskan, di mana kami beribadah, di mana kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sehati sepakat, kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Keadaan dunia dan di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mengalami saat-saat masa-masa yang mengecewakan. Semuanya bisa berubah, saudara. Segala sesuatu yang namanya ada di dunia ini, di bumi ini bisa berubah. Manusia bisa berubah, alam semesta bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah. Tapi percayalah, hanya satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Kasih-Nya, mujizatnya, kuasanya selalu baru dan tetap sama untuk selama-lamanya. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Sampai detik ini Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kau
bersyukur Bapa, kami memiliki pengharapan. Kami tidak bisa bayangkan jikalau kami ada di dunia ini tidak ada pengharapan. Pasti hidup ini menjadi sangat berat. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat puji-pujian yang tercipta, yang kami dengar. Dan itulah yang menjadi pengharapan kami, menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, oh satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan. Engkau yang kami percayai, hanya Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Kau sumber jawaban dari segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kau Tuhan penyembuh, Tuhan memberkati. Oh, satu-satunya Engkau Yesus, tiada yang lain. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur.
satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kau tidak akan pernah mengecewakan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni Bapa. Seringkali kami tidak percaya, seringkali kami lemah. Seringkali kami meragukan akan kuasa-Mu. Ampuni kami, mari Roh Kudus, kuatkan iman kami, tambahkan iman kami dari segala suara-suara yang meragukan, yang membuat kami bimbang. Kuatkan iman kami untuk kami dapat melawan setiap ketidakpercayaan di dalam hati kami, di dalam iman kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami semakin hari semakin percaya akan setiap perkataan firman-Mu, bukan perkataan dunia ini. Haleluya. Kuatkan kami terus ya Roh Kudus, tambahkan iman kami. Karena dunia ini semakin hari semakin membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami cemas. Ada banyak suara-suara, ada banyak kalimat-kalimat yang dapat membuat kami lemah, membuat kami khawatir. Untuk itu Bapa, untuk itu ya Roh Kudus, lewat penyembahan, lewat pujian kami percaya iman kami semakin dikuatkan. Roh Kudus akan terus mengingatkan kami akan perkataan-perkataan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, 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 tiada yang mustahil. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Terus ingatkan kami ya Roh Kudus bahwa kami tidak sendirian. Bahwa ada Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan kami, yang menciptakan alam semesta, yang senantiasa menyertai kami, Immanuel di dalam hidup kami. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, benar sempurna adanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Segala puji, hormat, kemuliaan padamu ya Bapa, ya Roh Kudus, untuk waktu, untuk kesempatan, untuk suara yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat bernyanyi, kami dapat bermazmur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk tubuh yang sehat, untuk situasi kondisi di sekitar kami, sehingga kami boleh dapat baik-baik saja sampai hari ini. Saat kami keluar masuk, Kau menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini. Itu semua oleh karena anugerah-Mu. Terimalah pujian pada siang hari ini menjadi suatu pujian
yang mendatangkan kuasa-Mu. Penuh kuasa, penuh berkat, penuh kemuliaan. Segala pujian hormat untuk Engkau. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang di dalam hati kami akan terus memberi kami kemampuan untuk dapat menangkap firman-Mu, firman kebenaran dan yang hidup. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam acara Menara Doa Online, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami terus memuji menyembah Tuhan karena ini adalah perintah Tuhan. Dan kita tetap setia melakukan bagian kita. Hari ini pembacaan firman Tuhan ada di 2 Samuel pasal 13, 14, dan 15. Hari ini pembacaan kita ada di 2 Samuel 13, 14, dan 15. Aku yang dikasihi Tuhan, saya membaca di dalam cerita hari ini, yaitu tentang Absalom. Kalau kita membaca cerita tentang Absalom ini, kita akan mengerti bahwa Absalom ini orang yang cerdik, orang yang gigih, orang yang kreatif dan inovatif. Tapi sayang, kecerdikannya, kreatif, inovatif, serta bakat yang dimilikinya ini dipakai untuk hal-hal yang jahat. Kita bisa belajar dari Absalom tentang kegigihannya, strateginya, kecerdikannya. Mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Sekali lagi, walaupun kita hari ini belajar tentang kelicikan, kecerdikan Absalom untuk hal-hal yang jahat, untuk berbuat yang melanggar firman Tuhan, tetapi kita tetap bisa meneladani Absalom, bukan perbuatannya tetapi kegigihannya, kecerdikannya untuk hal-hal yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya amati, dia cerdik sekali. Tatkala Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom, dia merasa dendam karena mengapa adiknya yang dia sayangi diperkosa oleh kakak tirinya. Maka dengan kecerdikannya dia ingin membalas dendam dengan cara yang halus. Dia berpura-pura izin kepada raja mengadakan pengguntingan bulu domba, dan dia mengundang seluruh anak-anak raja. Dan itu pun dilakukan setelah 2 tahun peristiwa itu. Artinya anak-anak raja yang diundang itu termasuk Amnon tidak menyangka kalau Absalom akan membalas dendam. Andai kata setelah kejadian kemudian Absalom selang seminggu 2 minggu mengundang anak-anak raja, tentunya Amnon curiga, jangan-jangan ada balas dendam. Ini yang saya katakan kecerdikan Absalom yang pertama. Dia bisa menahan, menyusun strategi, kemudian dia mengarang cerita dan dilakukan benar-benar mengadakan pengguntingan bulu domba. Dan dia minta izin ayahnya Raja Daud untuk mengundang seluruh anak-anak. Dan dia sudah memberitahu pegawai-pegawainya yang setia. Dia memberikan kode kapan harus bergerak membunuh Amnon. Saya katakan ini sesuatu yang cerdik. Strategi yang matang, menyusun rencana yang matang. Nah tapi sayang,
rencana strategi yang matang ini digunakan untuk hal-hal yang jahat, hal-hal untuk melanggar firman Tuhan. Mari kita belajar untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk memajukan usaha kita, untuk mengatur masa depan kita, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana kita menyusun strategi, kemudian kita memakai cara pendekatan, mengundang dia, menjamu dia dalam pesta, kemudian kita bawa dia untuk mengenal Tuhan. Bukankah kita bisa belajar dengan hal-hal yang dipakai Absalom hal jahat, tetapi kita pakai hal yang baik. Begitu saudaraku ya. Jadi itu makna dari membaca Alkitab. Dari sisi yang negatif kita tahu ini hal yang jahat. Tetapi mari kita mengambil cara Absalom dalam arti kata. Bagaimana dia menyusun rencana untuk mencapai sasaran. Walaupun itu jahat, negatif. Tetapi yang ingin kita pelajari, mari kita punya rencana planning untuk mencapai sasaran. Sasaran kita itu apa? Kalau sasaran kita supaya anak-anak kita punya sekolah yang bagus, nah saudara harus punya planning, tidak bisa memakai uang seenaknya. Tidak bisa menuruti maumu ganti-ganti HP. Kemudian kalau pria ganti-ganti sepeda motor, mobil, nggak bisa. Mari susun sampai rencananya terjadi. Nah yang kedua, kita melihat Absalom itu bisa mempengaruhi Ahitofel untuk berpihak kepadanya. Padahal Ahitofel ini orang kepercayaan Daud. Dan saya katakan itu tidak mudah. Dia punya pendekatan yang luar biasa. Tentunya juga pasti Ahitofel pernah sedikit merasa kecewa dengan Daud. Nah, tetapi cara mendekati Ahitofel yang bisa menyeret kepada pihak Absalom itu patut kita renungkan. Bagaimana kalau saudara mempunyai pelanggan yang susah didekati, ya, kemudian saudara bisa mempengaruhi dia menjadi pelanggan setiamu. Atau kalau kita pemimpin, bagaimana dia tadinya tidak loyal, dia tadinya bercabang hati, kemudian kita dengan pendekatan kita, kemudian dia bisa menjadi pengikut kita yang loyal, pegawai kita yang loyal, bisa dipercaya. Itu pendekatan yang luar biasa. Nah, mari kita renungkan ini. Kalau toh Absalom mempengaruhi Ahitofel untuk hal yang jahat, mari kita gunakan bagaimana bisa mendekati orang-orang penting. Kita tahu Ahitofel ini nasihatnya itu seperti Tuhan berbicara. Wow, untuk bisa mendapatkan orang seperti Ahitofel itu tidak mudah. Nah, kita salut dengan Absalom. Bagaimana dia bisa mendekati Ahitofel untuk merekrut orang-orang penting, orang-orang luar biasa ada di pihak dia. Tentunya kalau kita jangan untuk hal yang jahat. Merekrut orang-orang penting untuk memajukan usaha kita. Merekrut orang-orang berpotensi, bersahabat dengan orang-orang berpotensi supaya kita belajar dari pengalamannya. Apapun yang dia alami, kita menimba ilmu dari dia. Kita bisa dekat dengan orang-orang penting. Itu luar biasa. Dan yang terakhir, kita melihat kecerdikan Absalom, dia mempengaruhi setiap orang Israel yang hendak menghadap raja. Dia merendahkan diri, dia peluk, dia cium. Enggak biasa anak raja mau dekat-dekat dengan rakyat biasa. Ya, tapi sayang kecerdikan, kerendahan hatinya ini ada udang di balik batu. Nah, mari kita belajar seperti Absalom. Tidak ada udang di balik batu. Sekalipun dia anak raja, dia mendekati rakyat, dia peluk, dia cium, ya, dia care. Wah, masalahmu ini baik. Dia mau dengarkan, ya, masalahmu apa? Duduk berjam-jam cerita, aku begini, aku punya masalah tanah, aku rebutan warisan. Dia dengar dan dia mendapat simpati dari rakyat. Sehingga dikatakan rakyat itu yang tadinya
loyal kepada Daud, akhirnya loyal kepada Absalom. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau tahu saudara orang yang kaya, orang berpengaruh, saudara mau merendahkan diri kemudian mau mendengar orang-orang yang sederhana bergaul. Bagi saya pribadi sebagai hamba Tuhan, ya saya meniru itu. Bagaimana mendapatkan hati rakyat, bagaimana mendapatkan pengikut, bagaimana mendapatkan saudara-saudara hubungan yang luas. Kalau kita hanya mau menang sendiri, kalau kita hanya mau didengarkan, tidak mau mendengarkan. Kalau kita merasa aku punya kedudukan, aku anak raja, harusnya aku tidak menghampiri dia, aku tidak mau lama-lama mendengarkan dia. Nah mari kita tiru ini, merendahkan dirinya Absalom itu loh. Anak raja mau mencium, memeluk, mau mendengarkan keluhan rakyat jelata, itu yang harus kita teladani. Ya seringkali kita gengsi, kita merasa beda kelas karena saya ada di ekonomi atas, ya dia ada di ekonomi bawah, atau mungkin saya tingkat sosialnya, pendidikannya berbeda. Jangan, mari kita belajar dari Absalom. Tapi sekali lagi kalau Absalom menggunakan itu untuk hal-hal yang jahat, mari kita gunakan itu untuk hal-hal yang baik. Ya saudaraku, mencari jiwa, siapapun kita belajar merendah, merangkul. Tujuannya apa? Bawa kepada Yesus. Kalau Absalom tujuannya untuk membawa orang kepada dirinya, kita jangan. Kita rendah hati, mau mendengar, bawa orang kepada Yesus. Sebab ciri daripada iblis membawa orang kepada dirinya. Membawa orang untuk tunduk kepada dirinya. Itu ciri iblis. Kita harus bawa orang kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat saat hari ini memberkati kita. Mari kita tutup menara doa ini dengan doa Bapa kami. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, yuk kita doa Bapa kami mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan ampunilah atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mendoakan untuk Ibu Ermin dan Bapak Wijaya yang hari ini operasi prostat. Dan kita doakan anak Rahel yang menanti hari-hari jam-jam melahirkan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk para dokter, tim medis, obat-obatan, di mana Pak Wijaya hari ini ada operasi prostat. Tuhan campur tangan supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Juga Ibu Hermin, Tuhan yang akan periksa dokter, Tuhan tolong, bekerjalah ya Tuhan. Engkau menjanjikan bahwa anak-anak-Mu selalu dilindungi, dijaga. Engkau menjanjikan bahwa anak-anak-Mu selalu mendapat providensia-Mu. Anak kami Rahel yang akan melahirkan menanti jam dan hari Tuhan, di dalam nama Yesus, kutuk bersalin dicabut. Dan aku minta segera anak ini lahir, anak Sophia, di dalam nama Yesus. Engkau hari ini engkau lahir dengan baik di dalam nama Yesus. Anak Sophia, engkau sudah ditenun di kandungan ibumu. Engkau anak yang berharga di mata Tuhan. Dan kehadiranmu kami nantikan, kelahiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan kandungan Meme dilancarkan di dalam nama Yesus. Para dokter yang menangani semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, kesehatan, kesembuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembalilah beraktivitas. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.
Sampai di sini Menara Doa. Bye-bye, sampai jumpa besok.